kepada Ibu Hajah Nur Hidayati atas materi yang sudah diberikan tadi. Sekarang kita lanjut dengan acara diskusi. Acara keempat dilanjutkan dengan acara diskusi. Silahkan bapak-bapak yang mau bertanya, silahkan dilanjutkan dengan acara diskusi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ibu yang saya hormati, ini rekan-rekan Bapak Kepala Puskesmas, alhamdulillah sehat beliau. Dulu pernah sakit ya. Alhamdulillah sehat, semua kita alhamdulillah sehat. Sebenarnya Bu, tidak ada kurangnya ini. Saya sudah bagus alurnya. Cuma ada satu penekanan, kalau mau sempurna ini ya tidak sesempurna, tidak ada yang sempurna, mendekati kesempurnaan aja kita. Karena ilustrasi dari pengalaman kami di KUA, kalau sudah pernikahan itu dijadwalkan oleh masyarakat, persyaratan lengkap tidak persyaratan itu sudah menjadi momok bagi kami Bu. Apalagi dengan ada peran kepala desa yang kita harapkan benar-benar berperan itu. Karena kalau kita tidak mau ikut masyarakat, tokoh-tokoh yang lain itu nelpon, malah kita dikatakan tidak becus kerja. Kita kan bukan orang daerah sini, kadang diusulkan untuk pindah segala macam. Itu kalau kita menghalang-halangi keinginan masyarakat untuk disegerakan pernikahannya. Itu masalah bagi kami di lapangan. Nah, yang paling potensi berperan itu untuk melampirkan surat keterangan pemeriksaan ini adalah kepala desa. Maka kalau bisa ada, tapi kan ini sudah jadi, kalau bisa ada kata-kata yang misalnya kepala desa berkewajiban untuk melampirkan. Nah itu kan sebelum surat-surat dari desa itu keluar. Nah, itu yang dari awal ingin kita masukkan itu supaya peran kepala desa ikut gitu. Baik sebelum ada edaran ini mau diisukan untuk dibuat, memang kita sudah mau ada peran kepala desa untuk melindungi kita di bawah itu, supaya kita pada saat kita tidak mau melaksanakan pernikahan itu, kita tidak dianggap tidak bisa melaksanakan tugas di lapangan, tidak mengerti keinginan masyarakat atau aspirasi masyarakat. Kalau kita sudah diisukan tidak becus kerja, dipindah katanya, dibisikan kepada para kantor kita, tidak enak kita walaupun kita benar. Itu kita di KUA biasanya begitu di lapangan. Sekejip-kejip dia lebih pada masyarakat, tongkatnya detail, itulah yang menjadi momok kita di lapangan bagi KUA itu. Tapi kalau peran kepala desa dimaksimalkan untuk sebelum menandatangani MA segala macam itu dilampirkan surat keterangan pernikahan, insya Allah semua kita aman, termasuk kita kepala keluarga juga aman untuk melaksanakan itu. Itulah yang menjadi kelonggaran Bapak Ibu sekalian, sehingga tadi dari 300 menjadi 180, yakin saya itu yang jadi masalahnya sebenarnya. Jangankan masyarakat biasa, kalau keluarga kepala desa, keluarga camat, kadang-kadang kita ditekan. Itu urusan belakang katanya. Saya dinikahkan. Ya, itu kan tahu sekali situasinya Pak. Dan tidak semua, kalau di Solo oke lah, nggak ada masalah, nggak ada camat, nggak ada bupati. Tapi kalau kita di desa di sini, itu yang menjadi kendala kita. Maka harusnya ada kepala desa berkewajiban, di samping benar ini kalau kepala wilayah mengatakan, tapi ada kata-kata kepala desa berkewajiban untuk melampirkan itu saat mengeluarkan itu. Itu Bapak Ibu ya. Sehingga opsinya begitu ada di kepala desa, baik yang tidak tercatat maupun yang akan tercatat itu bisa terjaring di situ. Karena setelah dia sampai ke wilayah, kalau dia tidak tercatat, yakin saya
surat keterangan desa itu menjadi alat kewibawaan untuk melaksanakan pernikahan yang tidak tercatat. Kalau itu, nah makanya harus ada keluar dari situ kepada desa itu surat keterangan pemeriksaan itu saja mungkin. Terima kasih. Kebetulan tiang dari desa ini sedikit nyambung dengan Pak Guan ini. Jadi benar sekali ada peran yang sangat penting kita dari desa ini tentang ini. Tapi kaitannya dengan apa yang disampaikan oleh Bapak Guan tadi, boleh dikatakan kita ini sangat saling artinya satu rantai. Pak Kawil ini mengatakan karena ini mohon maaf boleh dikatakan sudah lama klasik, tapi ini baru disusun. Jadi Pak Kawil ini kita minta persyaratannya dari Pak Kawil ini, mohon maaf Pak Gua, katanya ada surat apa namanya kesehatan di puskesmas. Allah dikasih sama Pak Gua tidak apa-apa. Itu alasan Pak Kawil. Padahal kita tidak pernah. Iya dikasih. Pak Kuan, kalau aja udah lolos balik. Masa desa yang menyulitkan? Ini alasan Pak Kawil. Nah sekarang apa yang harus kami lakukan sehingga kesalahan ini tidak berlarut-larut? Tidak berulang. Ya. Terus yang kedua, setelah saya dengar penjelasan Ibu tadi bahwa kaitannya dengan ini, surat keterangan kesehatan ini adalah tujuannya adalah untuk penundaan ibu melahirkan ini, tidak dengan kesehatan yang lain mungkin Bu ya? Apakah dengan kesehatan yang lain atau tidak? Cuma tujuannya untuk penundaan melahirkan ya? Nah, salah satu kalau seandainya tentang kesehatan saja Bu, karena walaupun sedikit kemungkinan kecil, seandainya calon pengantin ini agak artinya kurang sehat, tetapi pengalaman itu Bu ya, ada saudara karena dari keadaan sakit syaratnya harus kawin. Ini dari dokter sendiri, dari rumah sakit besar. Nah seandainya kira-kira apa redaksi yang keluar di surat keterangan ini bila mana calon pengantin ini sakit, ini tidak mengada-ada ini Bu, karena ini benar sekali adanya fakta misalnya yang sendiri ya, yang mengalami seperti ini Pak. Ini adalah satu-satunya jalan untuk menuju kesehatan, insya Allah kawin. Ini terima kasih, mungkin ini sekedar tambahan saja. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tinggal satu berkat. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi Yang hormati Bapak Kepala Puskesmas Wanasaba, Bapak Kepala KUA dan Ibu narasumber yang hormati pula, singkatnya hadirin yang berbahagia. Di sini tiang langsung saja, tiang atas nama pemerintah Desa Bandok, Sekdes Desa Bandok, yang ingin tiang tambahkan dari penyampaian dari Bapak KUA dengan perangkat desa yang tadi yang menjadi perhatian di tengah-tengah masyarakat terkait dengan aturan seperti yang sudah dibagikan ini sebenarnya sudah lama dikirimkan melalui via WA atau grup perangkat desa di Sekdes. Terkait dengan hal tersebut yang menjadi perhatian dari masyarakat yang mengurus terkait dengan kekurangan di masing-masing wilayah, bahkan di semua desa ada masyarakat yang tidak mampu, karena kemarin setelah dilakukannya pengkajian dari masing-masing dusun khususnya di Desa Bandok, ada masyarakat yang misalnya tergolong masyarakat miskin, sehingga dalam kurun waktu tersebut ada keluhan yang disampaikan oleh bapak-bapak kepala kewilayahan di masing-masing wilayah. Sehingga bagaimana langkah dari Puskesmas dalam rangka menjalankan program ini untuk
calon pengantin, apakah bagaimana solusi untuk biaya dalam pemeriksaan calon pengantin tersebut. Kemudian yang kedua, seperti yang disampaikan oleh Bapak perwakilan dari KUA tersebut, memang masing-masing kepala wilayah, khususnya kami di Desa Bandung, sudah menginstruksikan, bahkan kami bersikeras selaku perangkat desa bahkan sekdes untuk tidak mengeluarkan NA tersebut. Akan tetapi di desa yang lain, misalnya pengantin dari desa sebelah misalnya, atau di luar desa bahkan kecamatan, itu berani dia mengeluarkan NA tanpa ada rekomendasi dari hasil pemeriksaan tersebut. Sehingga sebagaimana yang disampaikan oleh perwakilan dari KUA tersebut, ada instruksi atau tuntutan dari masing-masing tokoh masyarakat atau kawil, sehingga kami dari pemerintah desa otomatis harus mengeluarkan dalam rangka melaksanakan pelayanan di tengah-tengah masyarakat. Sehingga tuntutan dari semua pemerintah desa mudah-mudahan bisa kita kerjasama sesuai dengan Perbup ini terkait dengan pelaksanaan yang sudah dilaksanakan oleh masing-masing desa. Itu saja mungkin yang bisa saya sampaikan terkait dengan pembiayaan dan komitmen kita di masing-masing sektor, mulai dari puskesmas, KUA dan desa terkait dengan menjalankan aturan ini. Itu saja yang bisa saya sampaikan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jangan dikeluarkan NA jika persyaratan dari calon pengantin itu tidak lengkap, dan perlu dikeluarkan surat edaran untuk diharuskan pemeriksaan kesehatan ke puskesmas. Ya, Bapak ya? Bukan, maksudnya itu seperti itu. Sudah ya. Oke, baik, terima kasih Pak Sekjen. Izin mungkin nanti ada beberapa juga bisa ditanyakan dari manajemen karena terkait puskesmas juga. Pertama, terima kasih Pak KUA, Bapak dari Wanasaba Laut, dari Bandung atas responnya untuk memang ya namanya perbuatan manusia tidak ada yang sempurna Pak KUA. Ya, terima kasih sudah memberikan masukan yang harusnya mungkin seperti yang Bapak baca ini harus ada kalimat yang menekan ya. Jadi itulah tetapi sejatinya tujuan dari pertemuan orientasi materi sosialisasi ini diharapkan ada dari semua kepala desa hadir, kemudian perwakilan desa hadir, kemudian dari KUA, karena rangkaian itu ada di sana. Ketika ini kita maksudkan, ternyata ini belum terlalu kuat seperti harapan kita. Tinggal kita sepakati di internal kita. Kita sepakat bahwa kepala desa tidak boleh mengeluarkan NA sebelum ada surat keterangan dari puskesmas. Jika kita sudah oke, maka itu yang akan menjadi kesepakatan di sini. Bisakah seperti itu Pak Kades? Nah, seperti itu mungkin yang bisa menjadi kita sepakati. Mohon dengan keterbatasan surat ini tidak ada penekanan khusus, tapi ternyata kita menyadari ternyata perangkat Kades ketika beliau tegas atas dasar ini kami tidak bisa memberikan NA, adik atau anak atau apa silakan ke puskesmas dulu sekedar memeriksakan kesehatan. Nanti setelah balik langsung kami dibuatkan, karena ini sudah ada aturannya, mungkin dengan begitu akan lebih dan bisa diterima Pak. Ya bisa. Ya, alhamdulillah. Kemudian nyambung dengan yang disampaikan oleh Bapak dari Wanasaba dan dari Bandung, apa yang dilakukan sudah terjawab tadi ya. Kalau yang Pak Bandung masih sama jawabannya dengan yang
update ini ya Wanasaba. Yang Bandung tadi ada desa lain yang berani melakukan. Nah, kalau kita semua bersama-sama komitmen dan juga nanti saling mengingatkan, ada kecamatan, terus kecamatan mengingatkan seperti itu. Itu kan Pak, keserahnya kecamatan. Iya. Yang pikir itu untuk intinya adalah kesepakatan kita bersama bagaimana mengirim ini masyarakat yang belum mengetahui untuk tahu sosialisasi ini melalui kita orang pemerintahan baik itu yang ada di wilayah desa apa untuk bisa mengingatkan masyarakat untuk berpergian itu tentang persiapan kehamilannya. Kemudian tadi disampaikan oleh Bapak dari Wanasaba ya. Wanasaba Laut. Ada keluarganya yang menurut rumah sakit besar ya. Rumah sakit besar mengatakan dia harus menikah baru dia sehat. Rumah sakit besar mana ke? Rumah sakit besar Ternyata sehat juga, Bu. Ya. Ternyata sehat juga. Ya, jadi bisa. Rumah sakit mana? Mungkin Bapak tadi melihat ada ya, ada di bagian pelayanan Nike di slide Nike ada namanya anamnesis umum. Anamnesis umum itu menanyakan semua hal tidak harus tentang kesehatannya. Kalau misalnya yang namanya ilmu kesehatan itu istilahnya holistik dan mempunyai cara untuk seni bagaimana meyakinkan menemukan suatu masalah, kemudian ketemu dari hasil analisis itu pertanyaan-pertanyaan. Kalau misalnya dalam pertanyaan itu disampaikan, saya ini sering kumat mahnya, sering akhirnya itu aja juga puskesmas, rumah sakit, mahnya tidak sembuh-sembuh. Akhirnya begitu diketahui ternyata dia ini adalah latar belakang yang pengen cepat nak kawin, itu sangat tersugesti oleh itu artinya seperti itu. Jadi yang benar kalau secara ini kita sering berseluruh juga, oh bapak harus adik harus menikah nih. Ternyata yang bikin ini bucin, istilah remaja sekarang bucin, tidak cinta pak, sedangkan suara gerak itu. Jadi sepertinya memang harus menikah biar cepat dan dilakukan pernikahan yang mungkin, tetapi tolong tidak menjadi setiap orang sakit, remaja sakit cuma meraih menjadi selesai. Apa iya remaja TBC begitu dia kawin akan TBC. Tapi fakta yang ada di masyarakat kasuistis seperti Bapak tadi sampaikan benar ada Pak. Tapi itulah guna anamnesis untuk menemukan hal seperti itu. Dengan tersugesti, oh ya kayaknya ini di tahun jauh seberapa ini udah kawin sudah secara ini bagus, cuma sepertinya psikis yang membuat rasa malu kita. Ini bagaimana sudah punya pacar ini oh nggak yang nikah biasa kita akan berikan solusi seperti itu ya kan seperti itu. Kemudian yang lain apa lagi belum terjawab, ada masukan tentang ketika ada masyarakat yang kurang mampu. Sekali lagi kalau masyarakat yang kurang mampu pasti akan punya BPJS, pasti dia gratis itu Pak dengan membawa kartu BPJS. Nah, Pak Gua gratis kalau ada BPJS-nya. Ya kan Pak Kapus, nah ya Pak Yanti ya program ini jadi gratis. Suruh membawa itu ke puskesmas dan dia akan dilayani dan mendapatkan surat keterangan. Bu, kalau laki aja atau perempuan saja yang punya BPJS, kalau satu tidak punya, berarti kan itu kepala keluarga. Ya, kan jadi yang paling wajib yang perempuan sih memang kalau bisa dua-duanya gitu. Tapi kalau misalnya salah satu yang punya perempuan, maksudnya sebenarnya perempuan aja sih. Tapi kalau dia tidak punya mungkin perempuan yang mampu, misalnya 30.000 dapat. Jelas yang 4 lagi aja. Kita tidak pacarnya di jalannya, ibadah ke telur dasa itu kan tidak mahal ya. Insya Allah kalau kita memberikan informasi mungkin tidak akan menjadi hal mungkin akan meringankan upayanya untuk melakukan pemeriksaan kesehatan. Ada lagi yang belum terjawab? Sudah semuanya itu. Ya, dan saya kira itu jadi saya pikir kita sepakat bahwa di tingkat desa kepala desa tidak akan memberikan NA sebelum ada catatan dari surat keterangan sehat. Sekali lagi makna surat keterangan bukan surat keterangan sehat, surat keterangan pemeriksaan. Makna surat keterangan pemeriksaan itu tidak mesti rekomendasi boleh kawin tidak kawin, hanya untuk diketahui bahwa dia sudah mendapat ketemu tugas kesehatan diperiksa kesehatan.
tidak ada hal yang sangat-sangat berbahaya. Kalaupun ada ditemukan dari tata laksana, diberikan saran, diberikan obat seperti itu. Ini berarti laporan puskesmas 100% masuk ya? Gimana itu? Kalau yang seperti ini caranya kan ke puskesmas dulu baru ke KUA. Iya, benar sekali Bu. Jadi sebelum untuk desa mengeluarkan NA3, ya calon pengantinnya sudah diperiksa di puskesmas. Benar sekali seperti itu. Pengalaman setelah melakukan kegiatan sosialisasi dari beberapa tempat biasanya akan berubah drastis jumlah Niki. Dan seperti yang disampaikan oleh Pak Maulana, memang tol kaptennya untuk titik pertama powernya kepala desa. Benar banget. Begitu desa tidak bisa memberikan NA dan oh ya, ini baik, lalu Julia ke puskesmas periksa kesehatan. Anak BPJS-nya kalau ada nanti gratis, kalau tidak ada siapkan 30.000. Seperti itu aja. Kemudian nanti setelah ini balik kita kasih hanya seperti itu sih intinya. Yang jadi masalah saat itu banyak masyarakat yang tidak tahu karena kita belum melaksanakan ini. Dan seperti yang disampaikan Pak Sekdes sudah tadi, ini sudah lama tetapi ada yang sudah melakukan, ada tidak. Untuk membersamai gerakan kita semua supaya serempak, itulah puskesmas menginisiasi kegiatan ini untuk sosialisasi kemudian kesepakatan-kesepakatan yang menjadi keputusan kita bersama. Saya kira itu ada tambahan lagi Pak. Terima kasih Bu Kabit. Saya menyambung sedikit pertanyaan yang dari Bandung nih. Kalau memang masyarakat kita terutama yang perempuan kadang punya BPJS nih, Bu Kabit kadang tidak. Kalau memang dia benar-benar tidak mampu, ya, sementara segera akan dilakukan permintaan ini, silakan dicantumkan surat keterangan tidak mampu untuk dibawa ke puskesmas. Ya. Insya Allah kami akan layani. Kalau dia memang benar-benar tidak mampu, ya. Kalau memang dia benar tidak mampu, silakan desa membuatkan dia surat keterangan tidak mampu. Insya Allah kami akan mungkin Pak Kaula, Pak Kades ataupun Pak Sekdes serta yang mewakili termasuk Bapak Kasih Kisra. Jadi kalau tadi Pak Kapus menyatakan demikian, boleh membuatkan surat tidak mampu. Tapi mohon jangan semua dibuatkan surat tidak mampu. Jangan semua. Jadi ada kebijakan baru pemerintah ya sekarang ya ini kalau ada namanya yang bersal itu kan sudah ditiadakan. Kemarin yang tidak punya jam bersal ini yang punya namanya BPJS dibantu pakai jam bersal. Tapi sekarang tidak ada yang diimplementasikan. Sehingga jam bersal itu hanya SKTM itu boleh dibuatkan tapi hanya berlaku cuma sedikit. Karena di puskesmas kemarin itu seperti itu. Tapi kalau Pak Kapus sudah membolehkan seperti itu, tapi tolong lihat yang betul-betul tidak mampu. Karena secara itu sudah berkurang untuk yang puskesmas sudah berkurang untuk jaraknya juga ya operasionalnya sudah dari kabupaten dari pusat sudah turun sampai ini sehingga kebijakan yang bersal dihilangkan. Akhirnya untuk penyakit-penyakit yang memang berat yang harus ditangani di rumah sakit itu yang boleh menggunakan SKTM. Bagi yang untuk partisipasi sekedarnya saja diharapkan untuk partisipasi masyarakat. Nah hanya saja harap betul-betul ini orang tidak mampu terus dia menjadi korban terus ini yang tidak mampu kayak seperti itu. Nah kayak seperti itu silakan seperti itu. Oke. Saya kira Niki yang bisa kita diskusikan ada lagi. Ya, kalau sudah pas, alhamdulillah kemudian sudah jelas apa yang kita inginkan. Semua kita sepakat. Pak Kades akan memberikan NA ketika sudah ada surat keterangan sehat. BPJS maka akan gratis pelayanan kecualinya betul-betul itu memang tidak mampu, masa harus menerbitkan surat keterangan tidak mampu hanya untuk ini jika masyarakat itu mampu. Tetapi pada yang tertentu Pak Kades tidak semuanya, dia juga sebagian. Nah, karena ada Pak Kasih Kisra yang akan meneruskan. Nah makanya langkah baiknya kalau kita lihat jalan ini program ini, Pak Camat mengundang semua kepala desa di wilayahnya
bersama KUA membuat komitmen di sana, tanda Iya. tangan jelas sudah jalan. Sangat luar biasa, strategis banget Iya. usulnya jujur Pak Kades. Sudah jalan. Karena kalau ia mengundang puskesmas, kesannya puskesmas jualannya. Padahal ini adalah untuk masyarakat. Jadi setuju banget, mudah-mudahan Pak Kasih akan menyampaikan di Pak Camat. Ya, insya Allah. Ya, namun insya Allah nanti akan diundang semua Pak Camat. Alhamdulillah, sepertinya apa yang kita harapkan sudah terpenuhi. Terima kasih atas keringanan langkah Bapak Ibu. Semoga menjadi bagian amal jariah kita, kemaslahatan umat dan masyarakat kita yang dalam upaya mempersiapkan bagaimana mereka menikah dalam kondisi yang lebih baik untuk mencapai tujuan berumah tangga, yaitu mendapatkan keturunan yang sehat, menjadi ibu yang Amin. kesehatan. Amin, amin, ya Rabbal Alamin. Jika ada yang kurang berkenan atau kurang dari yang mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kami ucapkan kepada Ibu Kesga dan Bapak Kampus atas penambahannya tadi dari pertanyaan Bapak Kamil dan Kepala Kampanye. Semoga dari pertemuan sosialisasi program Jatim ini, semoga dari data yang belum pernah periksa dan akan lengkap datanya ya. Siap. Dan setelah itu kita lanjutkan. Setelah itu sudah tidak ada acara lagi dan kita tutup dengan bersama-sama membaca Alhamdulillahirabbil alamin. Sekian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.